Guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus naas yang dialami satu keluarga di Banyuwangi. Yang semuanya terjadi di malam yang horor ya. Yang semuanya dilakukan orang ini yang sebagai otak pelakunya. Yang aku nggak habis pikir sih ya. Padahal otak pelakunya ini adalah sosok pemuka agama yang sangat dihormatin. Tapi karena hutang sebesar 500 juta, dia pun sampai tega dan nekat. Bahkan sampai memprovokasi ketiga pengikutnya dengan kalimat zolim. Ya untuk melancarkan aksinya di malam yang naas. Yang lagi-lagi karena hutang. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ini bisa jadi pembelajaran dan juga renungan untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin terlibat di masalah hutang piutang. Ya semoga banget ada pembelajaran yang bisa kalian petik di kasus ini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi semuanya bermula dari Pak Rosan yang tinggal dengan istrinya yang bernama Siti Jamilah. Yang mana mereka tinggal di desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang mana mereka ini tinggal dengan satu anak tunggal mereka yang bernama Dery Pradana. Yang saat kejadian ya itu masih berusia 15 tahun. Di kampungnya kehidupan mereka cukup mapan karena Pak Rosan ini sebagai petani kaya atau curagan yang sering memberikan pinjaman uang ke para petani dan warga di kampungnya. Nah karena banyak yang berhutang, jadinya lama-kelamaan pinjam-meminjamnya pun menjadi usaha sampingannya yang memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, dan kendaraan. Karena ini juga karena Pak Rosan yang selalu tegas di saat menagih hutang ya, sampai lama-kelamaan dia pun mulai dikenal sebagai rentenir. Sedangkan istrinya itu kerja mengelola warung sembako di rumahnya, juga disibukkan ngurus urusan dapur yang saat itu dibantu ART mereka yang bernama Husniah yang kerja dari pagi sampai sore. Di samping itu Pak Rosan dan istrinya pun cukup aktif bersosial dengan warga desanya dan juga aktif di kegiatan keagamaan di kampungnya. Sampai mereka pun kenal baik sama seorang pemuka agama di sana yang bernama Muhammad Ali Hinduan yang saat itu dikenal dengan panggilan Habib, yang biasanya menjadi pemimpin di acara pengajian dan juga ibadah sehari-hari di kampungnya. Jadinya ya Ali pun itu jadi sosok yang sangat dihormatin di sana. Di samping itu Ali juga punya bisnis pupuk yang dia jalankan yang menjadi sumber pemasukannya. Karena ini yang saat itu masih di tahun 2010, awalnya Ali juga pernah berhutang ke Pak Rosan senilai 10 juta dengan memberikan surat mobilnya sebagai jaminan. Nah seminggu kemudian Ali pun langsung melunasi hutangnya dengan tepat waktu. Karena ini Pak Rosan dan istrinya pun mulai percaya, bahkan mulai sering manggil Ali ke rumahnya untuk menjadi imam saat sholat berjamaah di rumahnya. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, karena udah percaya ya, jadinya Ali pun memohon pinjaman lagi sebesar 500 juta dengan alasan dia yang mau mengembangkan bisnis pupuknya, tapi cuma menjamin surat mobilnya aja. Awalnya Pak Rosan pun sempat ragu karena besaran hutangnya. Nah tapi karena emang udah percaya ya,